Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita tuh mau ngomongin si Poco F4 F4. Ya kangen juga ya, kita tuh udah lama nggak bahas, nggak ngobrolin soal Poco. Shopee lewat. Ini tuh bisa dibilang salah satu flagship ala-ala kali ya, ala-ala budget yang mengingat harganya di range harga 5 jutaan. Tapi doi dibekali dengan prosesor yang aduhai ya buat di kelasnya, itu menggunakan Snapdragon 870. Kayak pas smartphone-nya langsung ditonton videonya sampai akhir. Buat teman-teman yang nantinya beli si Poco F4 ini bakal dapetin box yang kayak gini ya teman-teman, yang tentunya tuh udah resmi buatan Indonesia. Buat isi boxnya termasuknya yang lengkap. Dari mulai ada unit daripada Poco F4 yang teman-teman bisa cek sendiri ya beberapa kelebihan yang dibawanya, dari mulai CPU-nya, layarnya, kamera hingga pengecasannya. Lalu nextnya tuh bakal dapetin segala sesuatu yang termasuknya lengkap nih teman-teman. Dari mulai kartu ucapan dari Bung Andi, cie. Terus ada juga konektor untuk earphone-nya hingga si soft case-nya. Oh iya, nggak lupa ada juga kabel data yang sudah Type-C, dan menariknya kita tuh dikasih pengecasan yang outputnya tuh gercep banget, yaitu 67 watt. Dan so ini dia Poco F4 yang kerasa banget bedanya, yang fresh banget itu pada bagian bodinya. Sekarang tuh bodinya ngotak gitu teman-teman. Maksudnya bodinya tuh bener kayak kotak flat gitu ya teman-teman. Dan ini bisa dibilang cukup slim gitu di tangan gue nih. Tuh ya, tetap terasa slimnya ya. Dan walaupun sekarang tuh bodinya ngotak, tapi doi sejatinya nggak bisa berdiri sendiri ya teman-teman. Kayak butuh ganjelan gitu loh, tetap ya Bo ya. Dan gue pegangnya dengan varian warna Moonlight Silvernya dengan finishing matte yang terasanya sih belum bebas daripada sidik jari ya. Nah kalau kita gerakin gitu ya, tuh bakal ada pancaran cahaya gitu teman-teman yang berpusat pada si kameranya. Efek shiny yang simple sih, tapi buatnya tuh lebih terlihat premium looksnya. Frame kamera ini sekarang dibuat seperti kayak gini ya teman-teman. Dibilang lingkaran ya bukan, karena cuman garis list lingkaran aja. Dibilang kotak juga kok ada tambahan daripada framenya. Jadi ini terkesannya memang kayak lebih persegi panjang ke bawah gitu ya. Dan di bagian kamera ini tentu yang spesial itu sekarang dilengkapi dengan 64 megapiksel OIS AI triple kamera. Nah, OIS ini tentunya bakal ngebantu ya untuk pengambilan foto malam hari jauh lebih ciamik gitu ya. Dan juga untuk rekaman video harusnya bakal lebih stabil, tapi ada sedikit catatan. Tapi tunggu pada saat sampai di bagian kameranya. Kita bahas untuk bagian di sekelilingnya. Di bagian kanan itu ada tombol control volume dan juga ada side fingerprint yang terasanya pas aja gitu, tetap tergapai di tangan cewek. Ya meski sih gue tetap ngarepnya nggak fingerprint pada bagian samping, ya besok-besok bisa lah fingerprint yang ada pada bagian dalam layar gitu ya, biar lebih kekinian aja sama dengan kompetitor sebelahnya. Di bagian bawahnya ini ada SIM tray yang mau menampung 2 SIM, ada juga port jack audio dan juga satu speaker, dan speaker satu lainnya itu ada pada bagian atasnya. Jadi dia dilengkapi dengan dual speaker. Mantap. Saat kali pertama nyalain si smartphone-nya, gue tuh dapat 1 kali update gitu ya teman-teman. Dan kalau kita cek nih, pada Poco F4 ini tuh pakainya MIUI versi 13 dan udah berbasis Android 12. Untuk bagian RAM yang gue pegang ini, RAM-nya tuh 8GB dengan ROM itu 256GB. Dan yang menariknya untuk di kelasnya nih ya, dia itu pakai Snapdragon 870 coba, yang termasuk itu so powerful ya teman-teman. Ya walaupun sejatinya CPU ini tuh digunakan di seri F sebelumnya, seri tahun lalunya. Buat teman-teman yang berpatokan sama sekarang tuh yang dihasilkan itu mencapai 671 ribuan. Buat kebutuhan harian mainstreamnya ini bisa banget ya melahapnya dengan baik segala sesuatunya, dari mulai sosial media lah, chatting, browsing gitu ya, nonton, termasuk pindahin data daripada SD card ya, entah itu buat kebutuhan editing foto di sosmed ataupun untuk thumbnail di YouTube ya. Doi itu bisa ngebaca dan ngopinya dengan cepat. Paling sedikit catatan buat teman-teman yang suka nemuin notifikasi borongan kayak gini, coba aja dinonaktifin notifikasinya di aplikasinya ya. Biasanya tuh yang suka ngasih notif ramean itu kayak adanya Get Apps ya, ataupun Mi Video gitu ya. Jadi ya tinggal dinonaktifin aja di aplikasinya, minimal sedikit mengurangi lah ya Bo. Atau buat teman-teman yang punya trik ataupun cara lain buat mengurangi tampilan notifikasi yang kayak gini, boleh banget tulis aja di kolom komentar ya, biar teman-teman lain bisa saling sharing gitu. Dan kemarin tuh sempat gue cobain juga main PUBG M ya, bisa dapet di settingan Smooth Extreme atau bisa juga di XDR Extreme. Gue tuh ngerasanya so far happy sih ya buat performa yang di bawahnya. Paling suhunya aja yang sedikit adem di bagian si kamera ini. Sebagai informasi aja, buat kebutuhan main game PUBG selama 1 jam itu udah tahan baterai pakai sekitar 15%-an.
Nah, buat baterai sendiri sih terbilangnya ya nggak gede-gede banget ya teman-teman, yaitu 4500 mAh. Tapi yang bikin gue salut itu pada saat pengecasannya, itu gue happy sih teman-teman. Kayak cuman butuh waktu sekitar 50 menit aja buat pengecasan dari mulai 5%-an gitu ya sampai 100%. Itu gercep banget sih. Oh ya, kemarin tuh iseng juga ya gue tuh ngecas pakai chargeran Xiaomi 12 dan ternyata fast charging 67 watt ini ternyata masih bisa berjalan loh. Selain performa dan pengecasannya yang gercep, layarnya juga termasuk yang menarik teman-teman bagi gue ya. Ini jujur aja ya, si punch hole ini itu bener-bener kayak mungil banget, bener-bener kayak tipis sih. Apalagi tambah bezel kanan atas kirinya kan termasuknya juga tipis nih ya, kecuali bagian bawahnya aja. Tapi so far sih secara tampilan itu kayak looksnya tuh cakep untuk bagian si layar ini. Layar 6,7 inch ini tuh udah pakai panel AMOLED ya, dan juga dikasih refresh rate tinggi di 120 Hz. Oh iya, refresh rate tinggi itu bisa kita atur ya by default dari aplikasi apa yang kita buka, atau mau terus-terusan di 120 Hz aja ya bisa aja, tapi tuh jadinya konsumsi dayanya bakal lebih banyak. Lanjut soal kameranya, si Poco F4 ini tuh punya 3 kamera teman-teman, dimana ada 64 megapiksel with OIS, ada juga 8 megapiksel dengan ultrawide-nya, dan 2 megapiksel lagi sebagai makro. Sedangkan buat kamera depannya tuh dikasih 20 megapiksel. Buat mode kamera di bawahnya termasuknya udah lengkap, dari mulainya mode Pro, ultra wide hingga 10 kali zoom. Ada juga mode portrait dengan cinematic effect, tingkat blur hingga filternya, dan mode lainnya nih guys, tinggal kalian kreasin aja, manfaatin fitur kece-nya ini buat hasilin foto yang unik lah ya. Dan ini dia hasil fotonya. So far sih terbilangnya udah baik ya teman-teman. Foto di outdoor itu awannya masih ketara, meski kadang kurang greget juga warnanya. Dan hasil fotonya ini mungkin dibuatnya emang ke arah natural kali ya. Gue tuh ngerasa kayak saturasi warnanya di beberapa kondisi tuh kayak kurang stand out aja. Buat foto malamnya aman ya, terasanya tetap maksimal hingga detail lantai ini masih ketara ya teman-teman. Tapi ya untungnya naik mode ini tuh nggak sampai ngerubah awan malamnya jadi kesiangan. Kalau buat hasil selfie-nya kayaknya emang bukan tim beauty club ya Bo, tapi ya gue salut sih sama mode potretnya yang hasilin efek blur itu yang cukup rapi nih terbilangnya. Oke, dan ini dia contoh untuk rekaman kamera depannya. Kamera depannya tuh maksimal di 1080 pixel aja, sayang banget nggak bisa 4K. Dan ini dia kalau misalkan pakai kebutuhan sambil jalan, teman-teman bisa lihat untuk hasil rekaman videonya stabil apa enggak, dan untuk penyesuaian cahayanya kayak gimana, boleh banget tulis di kolom komentar. Akhirnya keluar lagi setelah jarang keluar ke mall ya. Contoh rekaman kameranya Poco F4 ini, rekamnya di settingan 4K 30 fps, dan sebenarnya juga bisa di settingan 1080 60 fps ataupun 4K 60 fps. Kurang lebih belakang videonya bakal kayak gini. Katanya sih dia ada OIS ya, cuman ini gue ngerasa sedikit kayak apa ya, butuh penyesuaian cahaya nih teman-teman. Dan bagaimana kalau kita pakai sambil jalan, kurang lebih bakal kayak gini hasil videonya. Termasuknya yang smooth ya. Nanti lah hasilnya kita lihat aja di isi kayak gimana. Oke, itu dia Poco F4, alternatif smartphone 5 jutaan lainnya ya teman-teman, yang lebih mengutamakan untuk kecepatan buat performanya dan juga kecepatan buat pengecasannya ya. Karena ini pilihannya banyak banget ya buat 5 jutaan. Ada yang anti air ada gitu ya. Ada yang memang ngecasnya lebih cepat juga ada. Jadi sesuai aja dengan kebutuhan kalian nih ya. Ditambah lagi dengan layar AMOLED yang pakai pancol mungil ini, termasuknya manjain mata ya teman-teman. Ditambah lagi kan doi dikasih refresh rate 120 Hz juga tuh. Jadinya buat pengalaman gaming dan juga scrolling itu jauh lebih smooth.
Oke, buat teman-teman minat boleh banget langsung aja cek linknya pada kolom deskripsi. Atau buat teman-teman yang udah pernah pakai Poco seri F lainnya gitu ya, seri F sebelumnya boleh banget tulis aja di kolom komentar suka dukanya kayak gimana, biar teman-teman lain itu bisa saling sharing ya, Bo. Ya udah, sekian dari gue, terima kasih buat teman-teman sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.